some, but I won't hesitate no more, no more. Indonesia Istimewa. Kenali rempah-rempah asli Indonesia agar lebih menghargai dan cinta Indonesia. Rempah-rempah komoditas unggulan Indonesia. Dijadikan rempah untuk menjadi penyedap rasa untuk makanan. Sama seperti kulit kayu manis dan bunga cengkeh. Bunga lawang adalah salah satu bumbu tradisional masakan China, yaitu ngohyong yang terdiri dari 5 jenis rempah. Nama bunga lawang dalam bahasa Tionghoa adalah bajiao atau batgok yang memiliki arti 8 tanduk, sesuai dengan bentuknya yang memiliki 8 kelopak. Bunga lawang mempunyai bau khas yang kuat. Di Indonesia, bunga lawang termasuk rempah yang menjadi andalan masakan. Bumbu ini digunakan di beberapa daerah yang memiliki ciri khas masakan berbumbu tajam. Misalnya saja gulai Aceh, rendang Minang, masakan Jawa, dan masakan Bali. Selain menyedapkan masakan, bunga lawang juga memiliki khasiat kesehatan. Bumbu ini baik untuk mengatasi gangguan pencernaan dan memiliki fungsi diuretik atau melancarkan saluran kencing. Selain itu, digunakan juga untuk pengobatan tradisional di Asia, contohnya untuk sakit sendi. Bunga lawang juga sering dimanfaatkan untuk minuman tradisional seperti wedang pekak, minuman tradisional khas Kabupaten Demak. Teh dari bunga lawang juga bisa dijadikan obat batuk. Sementara minyaknya juga bisa dipakai untuk mengurangi gejala mual-mual, terutama bagi ibu yang sedang mengandung. Kandungan asam sikimat atau sikimic acid dalam bunga lawang membuat rempah ini dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuat obat anti flu burung Tamiflu. Hal ini menyebabkan stoknya sempat menghilang dari pasaran dan harganya melambung tinggi. Maksimalkan rempah-rempah asli tanah air. Untuk mendorong perekonomian Indonesia, karena Indonesia istimewa. Motivational Leader. Setiap kita dapat menjadi leader. Dapatkan motivasinya bersama Aini Fauzia, leadership coach dan motivator dari Aini Coaching. Smart listener, dengan Aini Fauzia di sini dalam Inspiration for the Leader. Seberapa sering kita mendengar kata responsif? Lalu, apa bedanya dengan reaktif? Supaya lebih mudah, ada baiknya jika kita menyimak 2 kisah yang sangat berbeda berikut ini. Kisah pertama, membaca pesan email teguran dari manajernya yang berisi teguran atas kesalahannya membuat laporan, Santi merasa sedih. Air matanya meleleh. "Aku memang bodoh," gumam Santi di dalam hati. Hari itu juga, ia memutuskan untuk menghindar bertemu dengan manajernya. Bagi Santi, teguran itu membuat dirinya murung seharian di kantor.
dan kehilangan semangat kerja. Esok harinya, ia bekerja dengan semangat pas-pasan. Sekarang Smart Listener, bandingkan dengan kisah kedua berikut ini. Membaca pesan email teguran dari manajernya atas kesalahannya membuat laporan, Lia mengecek kembali laporannya. Saya harus memperbaiki kesalahan ini, gumam Lia di dalam hati. Lalu ia menuju ke ruangan manajernya. Saya mohon maaf Pak, atas keteledoran saya Pak. Bagaimana jika perbaikan ini saya perbaiki sekarang Pak? Lia melihat manajernya tersenyum tanda setuju. Ia lega karena memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekaligus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Smart Listener, apa perbedaan yang mencolok antara kedua kisah tersebut? Kisah pertama menunjukkan sikap yang menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Bukannya berusaha memperbaiki kesalahan, malah tenggelam dalam kekecewaan. Buktinya, ia menghindar dari manajernya dan bekerja pas-pasan. Tindakan Santi yang menyalahkan dirinya secara berlebihan itu dengan menghindar dari manajernya serta bekerja pas-pasan adalah contoh dari pribadi yang bersikap reaktif. Berbeda halnya dengan kisah kedua Smart Listener. Kisah kedua menunjukkan pribadi yang bertanggung jawab. Begitu mendapatkan teguran, Lia segera mengecek pekerjaannya. Kemudian ia mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan sekaligus memperbaikinya saat itu juga. Inilah yang disebut dengan pribadi responsif. Smart Listener, pribadi reaktif selalu mendahulukan emosi daripada jalan keluar. Mudah kecewa menghadapi kritikan dan cenderung menuntut orang lain untuk memahami dirinya daripada berusaha memahami orang lain. Pribadi reaktif ini kurang tanggap akan betapa pentingnya memperbaiki diri. Ini karena pribadi reaktif lebih menuntut orang lain melakukan sesuatu daripada dirinya sendiri. Orang yang bersikap reaktif ini, baik di kantor, organisasi, maupun di lingkungan bisnis, cenderung kurang disukai banyak orang. Ya, karena pribadi reaktif ini lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. Berbeda halnya dengan pribadi responsif. Pribadi responsif lebih mengutamakan tanggung jawab daripada emosi. Bijak dalam menghadapi kritikan karena ia selalu berusaha memahami orang lain. Pribadi responsif selalu mengajak dirinya untuk lebih memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan, bukan apa yang seharusnya orang lain lakukan. Nah, nikmatnya menjadi pribadi responsif ini Smart Listener, dimanapun ia berada, baik di kantor, di organisasi, maupun di lingkungan bisnis, ia disukai banyak orang. Ini karena sikap tanggung jawabnya yang lebih memikirkan apa yang bisa ia lakukan. Nah, Smart Listener, dari dua kisah barusan, mana yang lebih mencerminkan diri kita? Reaktif atau responsif? Jika ternyata kita lebih reaktif daripada responsif, jangan berkecil hati. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Dan sekaranglah saat yang tepat untuk berubah menjadi pribadi responsif. Selamat menjadi pribadi responsif ya. Saya Aini Fauzia, leadership coach dan motivator dari Aini Fauzia Training untuk Smart Listener. Untuk info seminar, kunjungi website kami di www.ainifauzia.com. Demikian motivasi hari ini untuk menjadi seorang leader dalam Motivational Leader bersama Aini Fauzia, leadership coach dan motivator dari Aini Coaching. Untuk info seminar, klik www.ainifauzia.com. Unicom membuka pendaftaran mahasiswa baru 2020 untuk Fakultas Teknik, Ekonomi dan Bisnis, Fisip, Hukum, Desain, Sastra, dan Pasca Sarjana.
Unicom, juara dunia ICT 2019, World Skill Competition, Kazan, Rusia. Nomor 1, juara Asia ICT 2018, Asia Skill Competition, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. 9 tahun juara dunia, Kontes Robot Internasional Amerika Serikat. 7 tahun, juara Asia Pasifik ICT World, APTA. 4 tahun juara ICT, ASEAN Skills Competition. 10 tahun juara nasional Kontes Roket Indonesia. 7 tahun juara nasional Indonesia ICT World, juara Startup ASEAN Awards AIKTA 2018. Pendaftaran online di www.unicom.ac.id. Unicom Top 100 Best National Universities 2019. New Insight Family Business. Temukan hal positif dari dan untuk membangun family business bersama Patricia Susanto dari Jakarta Consulting Group. Partner in Change. Smart listeners, di banyak perusahaan keluarga, generasi senior enggan menyerahkan tanggung jawab dan wewenang yang telah sekian lama digenggamnya kepada generasi muda, terutama untuk hal-hal yang bersifat strategis. Nah, mereka kerap memberikan instruksi dan tugas kepada para manajer di level operasi tanpa sepengetahuan generasi mudanya. Nah, mereka itu seperti biasa layaknya seorang Superman, ingin membereskan segala hal sendiri karena mereka memang mampu melakukan ini. Akan tetapi, ini jadinya menjadi yang kita sebut the die hard syndrome, di mana mereka tidak mau meninggalkan perannya biarpun telah mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya. Akibatnya yang terjadi adalah dualisme kepemimpinan. Kondisi seperti ini menjadikan karyawan bingung karena menerima banyak instruksi dan tidak jarang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang lebih gawat lagi, ketidakmauan para senior untuk menyerahkan kepemimpinan dapat berdampak buruk kepada generasi muda. Mereka menjadi tidak bebas untuk berkreasi, tidak bebas mengekspresikan diri, dan sering sekali kehilangan peluang untuk mengasah kompetensi mereka. Akibatnya, mereka menjadi amat tergantung kepada orang tua mereka. Saat tiba waktunya mereka tampil, mereka masih bisa kurang memimpin dan menjadi tidak diterima oleh karyawannya. Ketiadaan kesempatan untuk mengasah dan membuktikan kompetensinya juga mengakibatkan generasi muda merasa frustrasi. Oleh karena itu, maka bila pada saatnya generasi senior rela menyerahkan kepemimpinan, maka benar-benarlah rela menyerahkan kepemimpinan dan kepercayaan kepada generasi muda. Berikanlah mereka kesempatan dan mundurlah 2 langkah sehingga para generasi muda bisa maju 1 langkah. Dapat berdampak buruk kepada generasi muda. Saya Patricia Susanto untuk Smart FM Business and Inspiration. Demikian Family Business bersama Patricia Susanto dari Jakarta Consulting Group. Untuk konsultasi dan pelatihan, hubungi 0812 9888 168 atau kunjungi jakartaconsulting.com. Nantikan inspirasi lainnya dalam Family Business.
Industri e-commerce menjadi penopang ekonomi Indonesia. Lengkapi wawasan Anda seputar e-commerce bersama Gani Kunto, Director of Empathic Marketing, penulis buku Youth Marketing. Smart listener, bila Anda ingin memulai bisnis online dan Anda sudah memiliki proof of concept alias sudah dicoba, bikin prototipe-nya dan ada orang yang memang ingin membelinya dan sudah mengeluarkan uang untuk membeli beberapa versinya, mungkin sudah saatnya Anda melakukan riset untuk melihat apakah ini bisa jadi bisnis beneran atau hanya akan selama-lamanya jadi hobi kecil-kecilan saja. Risetnya nggak terlalu sulit kok. Berikut langkah-langkahnya nih. Pertama, coba cek tren pencarian di Google. Apakah seiring waktu jumlah orang yang mencari jenis produk Anda meningkat, stagnan, atau mulai menurun? Anda bisa menggunakan tool online yang gratis namanya Google Trends misalnya, atau banyak tool-tool yang lain. Bila memang meningkat, Anda bisa ke langkah selanjutnya. Nah, ingat, untuk periksa juga di mana peningkatan itu terjadi. Apa di Indonesia atau di negara lain? Karena ini akan mempengaruhi marketing mix Anda nantinya kan. Langkah kedua, perhatikan produk-produk mirip yang dijual oleh saingan-saingan Anda, terutama di bagian customer review-nya. Dari situ Anda bisa mendapatkan insights mengenai kebutuhan konsumen yang belum dipuaskan oleh kompetitor Anda. Misalnya mereka tidak suka dengan packaging-nya, atau delivery time-nya, atau malah ada produk feature tertentu yang kurang. Anda bisa memastikan produk Anda memenuhi hal-hal yang tadi belum dipenuhi. Oke, langkah ketiga, cari dan evaluasi kata-kata kunci untuk bisnis Anda. Seperti yang pernah dibahas di sesi yang lalu, Anda memerlukan kata kunci yang spesifik. Kata kunci untuk produk Anda akan menentukan siapa yang akan jadi saingan Anda, berapa banyak budget pemasaran Anda, dan juga seberapa mudah target pasar dapat menemukan Anda. Banyak tools yang bisa dipakai untuk ini. Gratis, banyak sekali. Yang bayar juga ada. Google juga ada tool gratis untuk ini namanya Keyword Tool. Coba aja dicari. Langkah keempat, perhatikan strategi kompetisi Anda dan seberapa serius mereka menggarap niche Anda. Bila sebagian besar kompetisi hanya punya 1-2 artikel untuk membahas topik seputar produk Anda aman. Tapi hati-hati bila ada kompetisi yang memang fokus di niche Anda. Itu bisa kelihatan dari misalnya Anda search di Google, terus misalnya Anda mau jualan baju boneka, search baju boneka. Ternyata yang ada di halaman pertama itu hanya 1-2 artikel dari orang yang sama, aman. Tapi misalnya semua artikel yang ada di situ ada dari satu orang yang bukan Anda, berarti dia akan jadi saingan utama Anda. Hati-hati dengan dia, karena begitu Anda mulai melakukan pemasaran, dia pasti akan mulai merespon. Langkah kelima, terakhir nih, perhatikan apa yang sedang dibicarakan di sosial media tentang jenis produk Anda dan siapa yang membicarakannya. Jalan masuk untuk Anda mulai pemasaran tanpa beriklan itu di sosial media kan. Jadi orang-orang membicarakannya bisa diajak untuk ya kerjasama, dan juga mereka bisa memberikan review yang buruk. Jadi pastikan Anda tahu siapa mereka dan Anda mulai berinteraksi dengan mereka. Sekali lagi, tools untuk ini banyak tersedia gratis di mana-mana. Nah, kalau Anda sudah melakukan semua langkah-langkah tadi, baru Anda bisa tahu apakah prototipe Anda memang bisa dijadikan bisnis. Memang banyak yang perlu dilakukan dan tidak mudah tadi ya, risetnya walaupun cuma 5 langkah dan gratis, nggak mudah. Pertanyaannya, Anda lebih mengutamakan waktu atau uang? Bila Anda punya waktu, lakukan aja semuanya sendiri. Toh sebagian besar toolsnya gratis dan juga Anda bisa lebih mendalami dunia e-commerce jadinya kan. Tapi bila Anda punya dana, bisa juga menggunakan jasa profesional yang berpengalaman di bidang riset. Jadi Anda tidak perlu mikirin lagi, Anda bisa menghemat waktu dan bisa memastikan kualitas kerjanya baik. Apapun yang Anda pilih, pastikan Anda lakukan dulu riset awal tadi. Itu wajib hukumnya di dunia e-commerce. Dapatkan informasi lainnya seputar e-commerce bersama Gani Kunto, Director of Empathic Marketing, penulis buku Youth Marketing. Follow Twitternya @thegani dan @radiosmartfm. Smart E-commerce, mari dukung kemajuan e-commerce di Indonesia. Pahami kebutuhan brand Anda dengan ilmu branding yang tepat. Bersama Silly Agung Wasesa, Senior Brand Public Relation.
self-centric konsumen gitu. Kita seringkali bicara tentang sebuah keikhlasan. Kalau memberi itu jangan berharap untuk menerima sesuatu gitu ya. Itu bahasa agama. Dalam bahasa yang lebih real sebetulnya agama tidak secara mutlak bicara tentang bahwa ikhlas itu memberi tidak mendapatkan sesuatu gitu ya. Tapi ada ganjaran dari Allah. Ada hal yang bisa didapatkan setelah di surga dan lain sebagainya. Jadi actually sebetulnya keikhlasan itu tetap berharap, tetap ada pamrih. Karena memang itu fungsi dasar dari otak kita sendiri. Jadi salah satu fungsi otak yang muncul adalah dia akan merespon sesuatu ketika berkaitan dengan dirinya sendiri. Ada self-centric di situ. Artinya apakah self-centric itu nanti berkaitan dengan tolong-menolong, self-centric itu berkaitan dengan solusi untuk konsumennya, itu tergantung bagaimana kita mengelola self-centric-nya. Katakanlah misalnya kita punya brand kita adalah celana jeans gitu ya, dan sekarang misalnya sedang ada kejadian bencana alam di daerah X misalnya. Nah, bagaimana caranya membangun program yang self-centric agar celana jeans kita laku? Hubungannya dengan bencana sosial bencana alam yang ada. Ya udah, kita buat bagaimana kemudian orang bisa menukarkan celana jeans yang lama untuk disumbangkan ke daerah sosial. Untuk disumbangkan ke daerah bencana. Ini artinya apa? Konsumen yang bersangkutan ngerasa bahwa oke, saya menjadi orang yang baik nih, saya menjadi orang yang berharga untuk negara ini. Nah, cuman imbal baliknya adalah karena dia sudah memberikan celana jeans itu untuk daerah bencana, kita memberikan diskon untuk pembelian celana jeans kita. Jadi keuntungan yang kedua adalah konsumen ngerasa dia sudah menjadi orang baik, dia dapat diskon ketika beli produk kita. Nah, kalau itu dilakukan, itu akan jauh lebih berharga daripada kita memberikan diskon biasa saja. Diskon 30%, 40%, tapi tanpa ada embel-embel yang berkaitan sama self-centris. Jadi mulai sekarang, gunakan diskon tidak dengan cuma-cuma. Kita gunakan diskon dengan sentuhan fungsi sosial sehingga orang ngerasa self-centrisnya terpenuhi dengan membeli produk kita. Oke, saya Silly Agung Wasesa dengan Smart Branding. Baru saja Anda simak Smart Branding bersama Silly Agung Wasesa, Senior Brand Public Relation. Smart Branding untuk kemajuan brand produk dan jasa Anda. Simak live talk show-nya setiap Senin jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi training dan konsultasi, hubungi 021 724 7789 atau silih@asiapr.id. New Insight Family Business. Temukan hal positif dari dan untuk membangun family business bersama Patricia Susanto dari Jakarta Consulting Group. Partner in Change. Smart listeners, para pendiri perusahaan adalah entrepreneur sejati. Mereka pantang menyerah, kreatif dan tidak takut gagal. Dengan modal inilah mereka dapat membesarkan perusahaan keluarga. Namun, setelah besar, semangat entrepreneurship saja tidak cukup. Perusahaan keluarga perlu membekali diri dengan alat-alat manajemen modern. Di antaranya adalah penerapan good corporate governance yang saat ini sedang digaungkan, di mana hal ini mengajak perusahaan untuk menjadi lebih transparan dan dapat menghitung resiko dengan baik. Tidak lupa juga struktur organisasi, sistem, dan profesionalisme di antara anggota keluarga dan manajer non-anggota keluarga. Tujuannya adalah sustainability. Perusahaan diharapkan untuk dapat terus bisa melayani pelanggan dengan baik, bersaing dengan perusahaan-perusahaan global maupun perusahaan terbuka, sehingga langgeng ke depannya. Bagaimana cara penerapannya? Itu yang biasanya menjadi kendala di perusahaan keluarga. Karena tadinya sang entrepreneur melakukan semuanya sendiri, saat ini mereka harus mengikuti
peraturan-peraturan baru dan yang mungkin tidak nyaman untuk mereka sendiri. Akan tetapi, smart listeners perlu sekali hal-hal ini secara kecil-kecil, sedikit-sedikit mulai dicoba dan diterapkan sehingga perusahaan keluarga Anda tetap menjadi sustainable dan dapat bersaing dengan perusahaan global. Keuntungannya, kalau Anda ingin maju menjadi perusahaan terbuka, perusahaan Anda sudah siap sehingga hal-hal yang menjadi konflik perencanaan suksesi sudah dipikirkan dengan matang. Saya Patricia Susanto untuk Smart FM Business and Inspiration. Demikian Family Business bersama Patricia Susanto dari Jakarta Consulting Group. Untuk konsultasi dan pelatihan, hubungi 0812 9888 168 atau kunjungi jakartaconsulting.com. Nantikan inspirasi lainnya dalam Family Business. Makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Gak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Financial Wisdom. Bagaimana mengelola keuangan dan investasi dengan bijak dan berkarakter. Bersama Eko Pratomo, praktisi investasi dan penulis buku 50 Financial Wisdom. Pak Eko, di Indonesia ini ada fenomena sangat menarik. Masyarakat kita ini kalau mencicil, mendengar kata mencicil, itu identiknya adalah mencicil hutang, mencicil kartu kredit gitu ya kan. Ini bagaimana fenomena ini bisa ditarik menjadi sebuah tren untuk melakukan investasi. Ya betul, jadi biasanya kalau kita mendengar kata mencicil, maka yang teringat pertama kali adalah kata hutang. Sebetulnya banyak orang tidak bisa berinvestasi, tetapi ketika dia berhutang, dia mampu untuk membayar cicilan-cicilan itu secara disiplin. Nah sebetulnya
dalam kehidupan keluarga kita harus juga memikirkan kebutuhan-kebutuhan masa depan. Misalnya biaya pendidikan anak yang setiap tahun makin tinggi karena inflasi juga sangat tinggi. Nah, untuk persiapan-persiapan yang tidak bisa kita sediakan dalam waktu yang pendek, itu kita bisa juga mencicil untuk suatu kebutuhan masa depan dengan cara mencicil investasi. Artinya apa? Artinya kita seolah-olah memiliki suatu kewajiban, tetapi kita tidak menggunakan utang, tetapi kita mencicil investasi layaknya kita menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk suatu tujuan tertentu. Itu yang kita sebut sebagai mencicil investasi. Artinya kita sudah tahu akan ada kewajiban untuk memenuhi biaya pendidikan anak yang kita tahu besarnya berapa setelah kita perhitungkan tingkat inflasi yang terjadi. Dengan demikian kita bisa memberikan kepastian bagi anak kita dengan membuat suatu perencanaan dan melakukan cicilan investasi untuk kebutuhan tersebut. Jadi smart listener, mencicil itu jangan hanya mencicil hutang, tetapi mulai sekarang biasakan untuk mencicil investasi untuk kepentingan masa depan kita. Demikian Eko Pratomo, praktisi investasi, penulis buku 50 Financial Wisdom, dan pengisi tetap rubrik Financial Wisdom di Harian Kontan. Motivational Leader. Setiap kita dapat menjadi leader. Dapatkan motivasinya bersama Aini Fauzia, leadership coach dan motivator dari Aini Coaching. Smart Listener, dengan Aini Fauzia di sini dalam Inspiration for the Leader. Seberapa sering kita mendengar kata responsif? Lalu, apa bedanya dengan reaktif? Supaya lebih mudah, ada baiknya jika kita menyimak dua kisah yang sangat berbeda berikut ini. Kisah pertama, membaca pesan email teguran dari manajernya yang berisi teguran atas kesalahannya membuat laporan. Santi merasa sedih, air matanya meleleh. Aku memang bodoh, gumam Santi di dalam hati. Hari itu juga, ia memutuskan untuk menghindar bertemu dengan manajernya. Bagi Santi, teguran itu membuat dirinya murung seharian di kantor dan kehilangan semangat kerja. Esok harinya, ia bekerja dengan semangat pas-pasan. Sekarang Smart Listener, bandingkan dengan kisah kedua berikut ini. Membaca pesan email teguran dari manajernya atas kesalahannya membuat laporan, Lia mengecek kembali laporannya. Saya harus memperbaiki kesalahan ini, gumam Lia di dalam hati. Lalu ia menuju ke ruangan manajernya. Saya mohon maaf Pak, atas keteledoran saya Pak. Bagaimana jika perbaikan ini saya perbaiki sekarang Pak? Lia melihat manajernya tersenyum tanda setuju. Ia lega karena memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekaligus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Smart Listener, apa perbedaan yang mencolok antara kedua kisah tersebut? Kisah pertama menunjukkan sikap yang menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Bukannya berusaha memperbaiki kesalahan, malah tenggelam dalam kekecewaan. Buktinya, ia menghindar dari manajernya dan bekerja pas-pasan. Tindakan Santi yang menyalahkan dirinya secara berlebihan itu dengan menghindar dari manajernya serta bekerja pas-pasan adalah contoh dari pribadi yang bersikap reaktif. Berbeda halnya dengan kisah kedua Smart Listener. Kisah kedua menunjukkan pribadi yang bertanggung jawab. Begitu mendapatkan teguran, Lia segera mengecek pekerjaannya.
Kemudian ia mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan sekaligus memperbaikinya saat itu juga. Inilah yang disebut dengan pribadi responsif. Smart listener, pribadi reaktif selalu mendahulukan emosi daripada jalan keluar, mudah kecewa menghadapi kritikan, dan cenderung menuntut orang lain untuk memahami dirinya daripada berusaha memahami orang lain. Pribadi reaktif ini kurang tanggap akan betapa pentingnya memperbaiki diri. Ini karena pribadi reaktif lebih menuntut orang lain melakukan sesuatu daripada dirinya sendiri. Orang yang bersikap reaktif ini, baik di kantor, organisasi, maupun di lingkungan bisnis, cenderung kurang disukai banyak orang. Ya, karena pribadi reaktif ini lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. Berbeda halnya dengan pribadi responsif. Pribadi responsif lebih mengutamakan tanggung jawab daripada emosi. Bijak dalam menghadapi kritikan karena ia selalu berusaha memahami orang lain. Pribadi responsif selalu mengajak dirinya untuk lebih memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan, bukan apa yang seharusnya orang lain lakukan. Nah, nikmatnya menjadi pribadi responsif ini, smart listener, dimanapun ia berada, baik di kantor, di organisasi, maupun di lingkungan bisnis, ia disukai banyak orang. Ini karena sikap tanggung jawabnya yang lebih memikirkan apa yang bisa ia lakukan. Nah, smart listener, dari dua kisah barusan, mana yang lebih mencerminkan diri kita? Reaktif atau responsif? Jika ternyata kita lebih reaktif daripada responsif, jangan berkecil hati. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Dan sekaranglah saat yang tepat untuk berubah menjadi pribadi responsif. Selamat menjadi pribadi responsif ya. Saya Aini Fauzia, leadership coach dan motivator dari Aini Fauzia Training untuk smart listener. Untuk info seminar, kunjungi website kami di www.ainifauzia.com. Demikian motivasi hari ini untuk menjadi seorang leader dalam Motivational Leader bersama Aini Fauzia, leadership coach dan motivator dari Aini Coaching. Untuk info seminar, klik www.ainifauzia.com. Motivational Leader. Setiap kita dapat menjadi leader. Dapatkan motivasinya bersama Aini Fauzia, leadership coach dan motivator dari Aini Coaching. Smart listener, dengan Aini Fauzia di sini dalam Inspiration for the Leader. Nah, kali ini saya mengajak Anda untuk merenungkan kembali tentang arti sebuah jabatan. Pada umumnya, smart listener, orang memandang jabatan itu adalah sebuah kekuasaan. Kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jabatan juga identik dengan harta. Karena semakin tinggi jabatan yang kita miliki, semakin tinggi pula gaji yang kita terima dan semakin banyak harta yang bisa kita kumpulkan. Oh ya, satu hal lagi nih smart listener, bahwa jabatan itu sangat erat kaitannya dengan fasilitas. Ibaratnya nih, semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak pula fasilitas yang kita dapatkan. Tiga hal inilah yang membuat diri kita selalu silau dalam memandang jabatan, kekuasaan, harta, dan fasilitas. Sekarang smart listener, perkenankan saya berbagi kisah dengan Anda akan perjumpaan saya dengan sahabat saya beberapa waktu yang lalu. Di tengah obrolan kami itu, saya memberi selamat atas jabatan strategis barunya di sebuah perusahaan media terpandang di Indonesia. Bagi saya, hari itu adalah hari yang luar biasa. Bukan karena bisa bertemu dengannya,
tetapi karena mendengar cara pandangnya. Saya merasa kagum dibuatnya. Bagaimana tidak? Cara pandangnya begitu sederhana dan mulia. Ia tidak melihat jabatan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang ia inginkan. Bukan pula sebagai ajang pengumpulan harta untuk keluarganya sampai 7 turunan. Apalagi demi mendapatkan fasilitas perusahaan yang memang mengasyikkan. Begini katanya, Mbak Aini, begitu saya mendapatkan jabatan strategis ini, sepanjang perjalanan ke kantor, saya bertanya di dalam hati, apa yang bisa saya lakukan dengan jabatan ini? Mumpung mendapat kesempatan dan Tuhan memberi saya napas, saya benar-benar ingin melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Saya juga ingin mengangkat harkat dan derajat orang-orang di bawah saya agar hidup mereka menjadi lebih baik. Dan yang pasti, saya ingin mengajak seluruh teman-teman untuk lebih andil memajukan perusahaan sekaligus menjadikan perusahaan kami yang terbaik di Indonesia. Wah, mendengarnya saja hati saya terasa teduh. Bagaimana tidak? Melihat kondisi Indonesia, negeri kita tercinta sekarang ini, hati ini terasa perih. Banyak di antara kita berlomba-lomba mengejar jabatan hanya karena sebuah kekuasaan, kekayaan, dan fasilitas. Smart listener, kita sering lupa akan hakikat hidup kita sebagai manusia. Bahwa satu-satunya alasan Tuhan menciptakan kita adalah untuk melakukan kebajikan. Dan kebajikan itu sangat bisa kita lakukan melalui setiap jabatan yang kita emban. Bahwa jabatan adalah kesempatan kita untuk melakukan perubahan yang lebih baik, lebih bermanfaat untuk banyak orang, sekaligus membawa kebajikan. Inilah arti sebuah jabatan. Bukan justru merugikan banyak orang, bertindak semaunya, apalagi mengambil hak banyak orang, sekaligus sibuk mengumpulkan harta untuk 7 turunan. Kalau begitu smart listener, sebagai seorang pemimpin, mari kita renungkan sekarang. Dengan jabatan kita sekarang ini, perubahan apa lagi yang harus kita lakukan dan bermanfaat untuk banyak orang? Bukankah kita diciptakan untuk melakukan kebajikan? Saya Aini Fauzia, leadership coach dan motivator dari Aini Fauzia Training untuk Smart Listener. Untuk info seminar kami, kunjungi website kami di www.ainifauzia.com. Demikian motivasi hari ini untuk menjadi seorang leader dalam Motivational Leader bersama Aini Fauzia, leadership coach dan motivator dari Aini Coaching. Untuk info seminar, klik www.ainifauzia.com. Revolusi mental secara operasional berarti kerja, dan kerja agar jaya Indonesia. Dan itu berarti paling baik dipandu dengan 8 etos kerja profesional. Etos Kebangsaan bersama Guru Etos Indonesia, Johnson Sinamo. Margaret Storm Jameson, seorang penulis Inggris, pernah berkata, kebanyakan orang menghabiskan 58 menit dalam 1 jam untuk hidup di masa lalu dengan rasa sesal atas kegembiraan yang hilang, rasa malu atas hal yang tak mereka lakukan sebaik-baiknya, dan rasa khawatir atas masa depan yang dirindukan atau ditakutkan. Satu-satunya cara untuk hidup secara baik adalah menerima setiap menit sebagai mujizat yang tidak terulangi. Dan memang demikianlah sesungguhnya mujizat yang tidak terulangi. Bekerjalah di tempat kerja Anda, bermainlah di tempat bermain Anda,
menangislah, nikmatilah tawa Anda. Sekaranglah saat kehidupan Anda. Inilah mental baru yang mesti kita bangun. Pada saat kita membangun mental baru, mental lama mesti kita buang sebagai pasangannya. Dari mental yang suka menyesal, merasa malu atas sesuatu yang telah terjadi, bahkan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita ganti dengan mental yang merayakan dan mensyukuri dengan bangga apa yang sedang terjadi, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita rayakan saja. Dulu karena sudah terjadi, sekarang karena sedang terjadi, yang akan datang karena bakal terjadi. Semuanya bisa dirayakan. Bagaimana kalau masa lalu itu pahit? Itu pun bisa dirayakan, bahwa kepahitan telah lewat. Bagaimana kalau masa lalu Anda itu memalukan? Itu pun bisa dirayakan juga, bahwa Anda telah belajar sesuatu. Intinya, Anda bisa melihat bahwa seluruh pengalaman Anda dulu, sekarang, dan yang akan datang itu ada nilainya. Anda mengenali value dari seluruh pengalaman itu. Apapun pengalaman itu ada nilainya yang positif. Itu yang Anda petik, Anda angkat, dia menjadi kekuatan, menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan. Anda kemudian akan menjadi manusia kreatif. Dalam bisnis kita membutuhkan manusia-manusia kreatif yang optimis, mengatasi masalah ketika berhadapan dengan masalah, ketika berhadapan dengan kerugian, ketika berhadapan dengan kompetisi. Apapun yang kita hadapi, tetapi bangunan spiritual kita, bangunan roh kita, bangunan semangat kita, etos dan mojo kita mengatakan, aku bisa menang, aku pasti menang. Maka yang mau kita katakan adalah, cobalah, gunakanlah segenap indera batin Anda, segenap serat-serat kerohanian Anda, untuk detik ini juga merasakan karunia, anugerah, kebaikan, pelayanan, tanggung jawab, kualitas, dan mengeksplorasinya dengan sebaik-baiknya dan menampilkannya sebaik-baiknya sehingga dia bercahaya dari wajah Anda, bercahaya dari mata Anda, bahkan memiliki greget, memiliki tenaga dari tangan Anda, dari suara Anda, terasa akan semuanya. Maka revolusi mental yang mau kita bangun adalah bekerja tanpa rasa sesal, bekerja tanpa rasa malu, bekerja tanpa rasa bimbang, dan berubah menjadi bekerja dengan keyakinan, bekerja dengan rasa syukur, bekerja dengan rasa bangga, bekerja dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk menghasilkan yang lebih baik, dan yang paling baik. Demikian etos kebangsaan bersama Johnson Zinamu. Untuk menghadirkan Johnson Zinamu, hubungi 0811 940 70. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. Dalam Jurnal 9. Industri penerbangan diterpa krisis terhebat sepanjang masa imbah wabah virus corona, di mana pandemi ini seperti badai yang membuat pesawat-pesawat gagal terbang. Menurut United Airlines, wabah penyakit yang mulai muncul pada Desember 2019 itu menyebabkan permintaan perjalanan udara turun drastis. Analis yang disurvei penyedia data infrastruktur dan pasar keuangan Refinitiv memperkirakan pendapatan maskapai turun lebih dari 200% pada kuartal pertama. Tidak berbeda jauh, data dari Fastset juga menyebutkan setiap maskapai akan merugi. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengincar wajib pajak baru bermodalkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus corona, dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Dirjen Pajak Surya Utomo menyebutkan aturan anggaran penanganan corona itu akan jadi amunisi untuk mengejar setoran pajak dari transaksi perusahaan perdagangan lewat sistem elektronik seperti e-commerce dan layanan digital. Anda telah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM.
Kementerian Pertahanan RI melarang seluruh karyawan di lingkungan lembaganya menggunakan aplikasi telekonferensi atau rapat daring Zoom. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE 57/4/2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Agus Setiaji. Alasan larangan aplikasi dalam surat bertanggal 21 April 2020 itu adalah demi keamanan data di lingkungan Kemenhan terkait keharusan melakukan rapat virtual. Surat edaran itu menginstruksikan setiap kepala satuan kerja atau kepala subsatuan kerja di kementerian yang dipimpin Menhan Prabowo Subianto itu menggunakan alternatif video telekonferensi di luar Zoom untuk kepentingan rapat virtual. Kita beralih ke informasi lain. Masjid Istiqlal tidak akan menggelar salat tarawih selama Ramadan imbas pandemi COVID-19. Suasana masjid terbesar di Asia Tenggara itu bisa dipastikan berbeda dengan bulan puasa pada tahun sebelumnya. Dikatakan oleh Kepala Bagian Humas Masjid Istiqlal Jakarta, Abu Hurairah kepada cnnindonesia.com, bahwa Masjid Istiqlal juga tidak menggelar seluruh kegiatan keagamaan, kegiatan peribadatan hingga tidak melayani kunjungan dari pihak manapun untuk saat Ramadan. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Spirit of Indonesia, we're a special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. New Insight Family Business. Temukan hal positif dari dan untuk membangun family business bersama Patricia Susanto dari Jakarta Consulting Group. Partner in Change. Smart listeners, ada beberapa pemimpin perusahaan keluarga yang menjadikan nama pribadinya atau nama keluarganya sebagai nama perusahaan yang mereka dirikan. Contohnya adalah Henkel, perusahaan produk konsumen asal Jerman. Perusahaan ini didirikan oleh Fritz Henkel pada tahun 1876. Ada hal-hal yang harus kita pikirkan sebelum memutuskan memakai nama keluarga sebagai nama perusahaan ataupun merek-merek produknya. Ingat, penamaan bukan hanya berdampak terhadap perusahaan, melainkan juga reputasi keluarga. Jadi sebelum kita memberikan nama perusahaan kita adalah nama keluarga, kita harus melihat mampukah perusahaan keluarga menghilangkan persepsi negatif yang selama ini muncul. Semisalnya perusahaan kurang transparan, kurang profesional, nepotisme, dan kurangnya peluang karir bagi karyawan non-keluarga karena perusahaan keluarga sering sekali dicap seperti itu. Kemudian, siapkah keluarga menanggung dampak buruk jika ada anggota keluarga yang terlibat skandal? Hal ini sering sekali tidak diperhatikan pada saat perusahaan berdiri. Akan tetapi, begitu perusahaan masuk ke generasi berikutnya, lebih banyak juga anggota keluarga yang terlibat sehingga hal-hal ini tidak dapat terkontrol. Kemudian kita juga melihat apakah semua anggota keluarga siap menjadi sorotan publik. Sekali lagi, nama keluarga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nama perusahaan. Keluarga tidak akan dapat terlepas dari pengamatan termasuk hal-hal yang pribadi. Dan keempat, sejauh mana nama keluarga bisa menjadi daya tarik dan mengungkit daya saing perusahaan. Jadi, sebelum Anda menggunakan nama keluarga sebagai nama perusahaan atau merek, harus disikapi dengan hati-hati dan dipikir ulang. Apakah hal-hal tersebut siap dilakukan oleh anggota keluarga Anda? Saya Patricia Susanto untuk Smart FM Business and Inspiration. Demikian Family Business bersama Patricia Susanto dari Jakarta Consulting Group. Untuk konsultasi dan pelatihan, hubungi
0812 9888 168 atau kunjungi jakartaconsulting.com. Nantikan inspirasi lainnya dalam Family Business. This is Smart FM, Your station. the spirit of Indonesia. Industri e-commerce menjadi penopang ekonomi Indonesia. Lengkapi wawasan Anda seputar e-commerce bersama Gani Kunto, Director of Empathic Marketing, penulis buku Youth Marketing. Smart listener, bila Anda ingin memulai bisnis online dan Anda sudah memiliki proof of concept alias sudah dicoba, bikin prototipenya dan ada orang yang memang ingin membelinya dan sudah mengeluarkan uang untuk membeli beberapa versinya, mungkin sudah saatnya Anda melakukan riset untuk melihat apakah ini bisa jadi bisnis beneran atau hanya akan selama-lamanya jadi hobi kecil-kecilan saja. Risetnya nggak terlalu sulit kok. Berikut langkah-langkahnya nih. Pertama, coba cek tren pencarian di Google. Apakah seiring waktu jumlah orang yang mencari jenis produk Anda meningkat, stagnan, atau mulai menurun? Anda bisa menggunakan tool online yang gratis namanya Google Trends misalnya, atau banyak tool-tool yang lain. Bila memang meningkat, Anda bisa ke langkah selanjutnya. Nah, ingat untuk periksa juga di mana peningkatan itu terjadi. Apa di Indonesia atau di negara lain? Karena ini akan mempengaruhi marketing mix Anda nantinya kan. Langkah kedua, perhatikan produk-produk mirip yang dijual oleh saingan-saingan Anda, terutama di bagian customer review-nya. Dari situ Anda bisa mendapatkan insights mengenai kebutuhan konsumen yang belum dipuaskan oleh kaum kompetitor Anda. Misalnya mereka tidak suka dengan packagingnya atau delivery time-nya, atau malah ada produk feature tertentu yang kurang. Anda bisa memastikan produk Anda memenuhi hal-hal yang tadi belum dipenuhi. Oke, langkah ketiga, cari dan evaluasi kata-kata kunci untuk bisnis Anda. Seperti yang pernah dibahas di sesi yang lalu, Anda memerlukan kata kunci yang spesifik. Kata kunci untuk produk Anda akan menentukan siapa yang akan jadi saingan Anda, berapa banyak budget pemasaran Anda, dan juga seberapa mudah target pasar dapat menemukan Anda. Banyak tools yang bisa dipakai untuk ini. Gratis, banyak sekali. Yang bayar juga ada. Google juga ada tool gratis untuk ini namanya keyword tool. Coba aja dicari. Langkah keempat, perhatikan strategi kompetisi Anda dan seberapa serius mereka menggarap niche Anda. Bila sebagian besar kompetisi hanya punya 1-2 artikel untuk membahas topik seputar produk Anda aman. Tapi hati-hati bila ada kompetisi yang memang fokus di niche Anda. Itu bisa kelihatan dari misalnya Anda search di Google, terus misalnya Anda mau jualan baju boneka, search baju boneka, ternyata yang ada di halaman pertama itu hanya 1-2 artikel dari orang yang sama, aman. Tapi misalnya semua artikel yang ada di situ ada dari satu orang yang bukan Anda, berarti dia akan jadi saingan utama Anda. Hati-hati dengan dia, karena begitu Anda mulai melakukan pemasaran, dia pasti akan mulai merespon. Langkah kelima, terakhir nih, perhatikan apa yang sedang dibicarakan di sosial media tentang jenis produk Anda dan siapa yang membicarakannya. Jalan masuk untuk Anda mulai pemasaran tanpa beriklan itu di sosial media kan. Jadi orang-orang membicarakannya bisa diajak untuk ya kerjasama, dan juga mereka bisa-bisa memberikan review yang buruk. Jadi pastikan Anda tahu siapa mereka dan Anda mulai berinteraksi dengan mereka. Sekali lagi, tools untuk ini banyak tersedia gratis di mana-mana. Nah, kalau Anda sudah melakukan semua langkah-langkah tadi, baru Anda bisa tahu apakah prototipe Anda memang bisa dijadikan bisnis. Memang banyak yang perlu dilakukan dan tidak mudah tadi ya, risetnya walaupun cuma 5 langkah dan gratis, nggak mudah. Pertanyaannya, Anda lebih mengutamakan waktu atau uang? Bila Anda punya waktu, lakukan aja semuanya sendiri. Toh sebagian besar toolsnya gratis dan juga Anda bisa lebih mendalami dunia e-commerce jadinya kan. Tapi bila Anda punya dana, bisa juga menggunakan jasa profesional yang berpengalaman di bidang riset. Jadi Anda tidak perlu mikirin lagi, Anda bisa menghemat waktu dan bisa memastikan kualitas kerjanya baik. Apapun yang Anda pilih, pastikan Anda lakukan dulu riset awal tadi. Itu wajib hukumnya di dunia e-commerce. Dapatkan informasi lainnya seputar e-commerce bersama Gani Kunto, Director of Empathic Marketing, penulis buku Youth Marketing. Follow Twitternya @thegani.
Inside Family Business. Temukan hal positif dari dan untuk membangun family business bersama Patricia Susanto dari Jakarta Consulting Group. Partner in Change. Smart listeners, kompensasi acap menjadi masalah yang rumit dalam perusahaan keluarga. Ini karena banyak dari anggota keluarga yang menjalankan peran ganda, mulai dari menjadi direktur, manajer, pemegang saham, sampai juga hanya ada yang membantu-bantu. Bila seorang anggota keluarga mendapatkan kompensasi, pertanyaan yang kerap dikemukakan adalah atas dasar apa dan dalam posisi sebagai apa? Apakah sebagai anggota keluarga? Ataukah murni sebagai seorang profesional? Bila gagal mendapatkan jawaban yang memuaskan, hal ini akan dilihat sebagai ketidakadilan. Jalan yang terbaik adalah mendiskusikan masalah kompensasi secara terbuka dengan seluruh anggota keluarga. Diskusi berkisar pada bagaimana kompensasi ditentukan. Ini apakah kita melihat dari kompetensinya, jabatannya, atau tugas dan tanggung jawab sebagai anggota keluarganya. Bila memang harus disamakan dengan profesional, apakah fair? Bila tidak atau dilebihkan, apakah fair? Fairness ini juga perlu disampaikan kepada profesional yang sejawat, sehingga mereka tahu bahwa sebagai anggota keluarga memang ada privilege tersendiri misalnya, atau karena dia anggota keluarga secara kompetensi belum setinggi profesional lainnya, bisa juga di bawah sang profesional itu sendiri. Nah, diskusi dalam forum yang tepat untuk menegaskan bahwa tanpa kontribusi yang nyata terhadap perusahaan, anggota keluarga jangan mengharap memperoleh kompensasi yang sepadan. Itu harus jelas dan harus disetujui oleh seluruh anggota keluarga. Hal ini adalah hal kecil yang enggan didiskusikan, tetapi sebenarnya adalah hal yang dapat memicu konflik ke depannya. Saya Patricia Susanto untuk Smart FM Business and Inspiration. Demikian Family Business bersama Patricia Susanto dari Jakarta Consulting Group. Untuk konsultasi dan pelatihan hubungi 0812 9888 168 atau kunjungi jakartaconsulting.com. Nantikan inspirasi lainnya dalam Family Business. This is Smart FM. The station. The spirit of Indonesia.